Tuhan, shalom. Yang bersyukur silahkan berdiri. Semua kita yang bersyukur silahkan berdiri. Yang bersuka cita hari ini lambaikan tangannya. Yang bersuka cita hari ini lambaikan tangannya. Yang dimenangkan oleh Injil Kristus hari ini, mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan semakin keras bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, sahun. Selamat pagi untuk semua. Shalom dan damai sejahtera Allah bagi kita. Sukacita untuk kita semua karena kemuliaan Allah sudah dinyatakan di atas tanah Tehit bagi semua orang, anak-anak Wersar. Karena itu kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan di dalam sukacita. Dia Raja di atas segala raja. Kita semua besar kecil, yang ada di Sorong, kota dan kabupaten, yang ada di Wersar, yang ada di tanah Tehit, yang ada di tanah Papua, semua anak Wersar di belahan bumi ini. Kita sudah dimenangkan oleh Injil Kristus. 98 tahun pekabaran Injil di kampung Wersar hari ini. Kita diselamatkan untuk memberitakan keselamatan itu bagi dunia. Kita diberkati supaya kita menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang. Kita menerima Injil untuk mengabarkan Injil bagi semua makhluk. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, dari sejarah pekabaran Injil yang dibacakan untuk kita, yang mesti terpatri di dalam hati kita, ada kerinduan dari anak-anak Wersar 2 kali pergi ke Inanwatan untuk minta guru bagi kampung Wersar. Bahkan sesudah pekabaran Injil itu berlangsung, sesudah pembaptisan kudus secara massal berlangsung, kalau kita dengar tadi dari sejarah pekabaran Injil, ternyata anak-anak Wersar juga kemudian diutus ke berbagai tempat. Ada yang pergi ke Ayamaru, ada yang pergi di tempat-tempat lain yang disebutkan itu. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Luar biasa, puji Tuhan. Karena kuasa kemenangan Injil itu bukan saja memenangkan pribadi kita dan kampung kita, tapi juga berdampak bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian bacaan Alkitab dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 tadi, Paulus menegaskan bahwa keselamatan kita itu semata-mata karena anugerah Allah. Itu bukan pekerjaan manusia. Roh Allah dan karya Kristus yang mengutus para guru ada di tengah-tengah kampung Wersar. Guru Yotleli dan guru Matatula. Jadi karena pekerjaan Allah itu, karena anugerah Allah itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Yang ada adalah kita bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Nah, ketika Paulus pakai kalimat di dalam teks kita ini, jangan memegahkan diri, itu artinya apapun yang kita nikmati karena kemenangan Injil itu bukan jasa manusia. Itu anugerah Allah. Itu bukan hasil usaha dan pekerjaan manusia. Tetapi karena Allah, maka rahmatnya yang kaya disingkapkan, kasihnya yang besar dinyatakan, anugerahnya yang berlimpah-limpah kita nikmati, dan kebaikannya kita alami sepanjang 98 tahun pekabaran Injil di kampung Wersar ini. Selanjutnya, bagian Alkitab ini sebutkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik. Allah mau kita melakukannya sebab Ia menyiapkannya untuk kita. Jadi ini tujuan kita dimenangkan oleh Injilnya, supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Bagaimana caranya? Tema kita untuk 98 tahun PI di Kampung Wersar, bersekutu dalam kesehatian. Lalu subtemanya, membangun kesehatian dalam wujud misi Allah bagi keselamatan, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di tanah Papua, di tanah Tehit. Luar biasa. Jadi pekerjaan baik itu harus membuat anak-anak Wersar hidup sehati. Pekerjaan baik dan kemenangan Injil itu harus menggerakkan anak-anak Wersar untuk menjadi berkat. Ketika Tuhan kasih anak-anak Wersar ada di berbagai tempat, di pemerintahan, di DPRD, di perusahaan, dalam pekerjaan-pekerjaan dan profesi yang dilakukan oleh anak-anak Wersar, ketika ada di berbagai jenjang pendidikan, kita semua menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk melakukan pekerjaan baik dalam kesehatian. Injil kemenangannya, kita mau menjadikan Kampung Wersar yang pertama menerima Injil di tanah Tehit. Sisa 2 tahun lagi kita akan ada di dalam 1 abad. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Generasi demi generasi ini sudah menerima berkat dari Injil Tuhan. Ya, amin. Generasi demi generasi kita, sejak Injil terpancang di Kampung Wersar tanah Tehit, kita sudah menerima, mengalami, merasakan berkat-berkat dari pekabaran Injil itu. Karena itu sangat keterlaluan, sayang sekali kalau kita tidak hidup dalam kesehatian untuk menjadi berkat, bersaksi tentang kemenangan Injil. Paulus sebutkan soal hidup dalam pekerjaan baik adalah hidup di dalam Injil, hidup yang berpadanan dengan Injil, dan itu lawannya adalah hidup dalam dosa. Jadi mari terus-menerus kita melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran. Kita diselamatkan supaya kita menjadi saluran berkat Allah. Kita lebih giat lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sudah 98 tahun Injil memenangkan anak-anak Wersar. Pertanyaannya, apakah respons kita terhadap anugerah Allah, terhadap Injil Kristus, terhadap pekerjaannya? Ketika kita ada di berbagai jemaat, jemaat Alfa Wersar, jemaat-jemaat dari berbagai denominasi gereja, di mana anak-anak Wersar ada. Bagaimana kita terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Kalau dulu leluhur kita rindu diubahkan dalam kuasa Injil, sehingga pergi ke Inanwatan, bicara dengan pendeta Wetsein, dan Tuhan mengutus Guru Willem Matatula dan Guru Yetleli untuk datang ke Wersar. Maka hari ini, sesudah 98 tahun itu, sesudah melewati masa-masa sulit, masa-masa penuh berkat, semua itu bukan hanya dikenang sebagai sejarah, Bapak Ibu Saudara, tetapi itu harus terpatri di dalam lubuk hati kita. Banyak hal boleh berubah. Dulu pantai Sinar Numfor ini pantainya namanya Sinar Numfor ya. Dulu pantai Sinar Numfor ini belum seperti ini, tapi sekarang sudah berubah. Kampung Wersar juga, jemaat Alfa yang sebelumnya Immanuel, kemudian Betel, kemudian Alfa. Ada banyak perubahan terjadi, tapi satu hal tidak boleh berubah dalam kehidupan anak cucu dari Kampung Wersar. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, tidak boleh membelakangi Injil.
tidak boleh melupakan kasih setia Tuhan. Jadi dunia ini bisa berubah. Jalan ke Teminabuan yang dulu kurang baik, sekarang lebih baik. Besok-besok jauh lebih baik lagi. Kampung berubah, generasi demi generasi berganti. Tetapi kasih setia Tuhan, Injil Yesus Kristus adalah sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita harus mengakui bahwa 98 tahun Injil memenangkan orang Wersar. Tapi bisa jadi masih ada yang mengeraskan hati kepada Tuhan. Masih ada yang menyimpan kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Masih ada yang hidup di luar Injil. Hidup dengan miras. Hidup dengan kelakuan-kelakuan dalam dosa. Ingat firman Tuhan hari ini. Menegur kita. Hiduplah, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan baik yang dikehendaki Allah. Yang sudah menciptakan kita. Yang sudah memenangkan kita dalam Injilnya. Sepanjang 98 tahun ini. Hiduplah dalam kasih dengan semua orang. Hiduplah dalam kesehatian. Hiduplah sebagaimana tema dan subtema kita. Membangun kesehatian, mewujudkan misi Allah untuk meneruskan keselamatan, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi tanah Tehit, bagi tanah Papua. Terang Injil telah bersinar di atas tanah kita. Kegelapan telah Tuhan ubahkan menjadi terang. Bersyukurlah untuk sejarah yang Tuhan sudah ukir. Dan bersama-sama majulah sebagai persekutuan yang sehati, dikuatkan oleh iman. Hidup dalam Injil yang adalah kekuatan Allah. Dan Allah terus menyertai kita, anak-anak Wersar, sampai Tuhan datang kembali. Saya akhiri refleksi firman Tuhan ini dengan satu pantun. Ke pantai mengambil buah kelapa, airnya segar pelepas dahaga. Injil Kristus sudah nyata menyentuh Wersar dalam cintanya. Tuhan memberkati kita, beri kemuliaan untuk Tuhan. Terus beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Paduan suara.